akan sama dengan impuls atau nilainya akan sama dengan perubahan momentum. Jadi kalau misalkan nanti ada grafik ditanyakan adalah berhubungan dengan perubahan momentum atau impuls, maka kalian cukup menghitung luas grafik yang dibentuk atau luas grafik yang ada di gambar. Ya, oke. Nah ini sekilas tentang momentum impuls. Ya, kita lihat contohnya. Di sini misalkan ada sebuah benda bermasa 0,1 kg. Kita tuliskan dia masanya M. Itu adalah 0,1 kg. Ya. Dia bergerak ke kanan dengan kelajuan 5 meter per second. Kita tuliskan V1 itu adalah 5 meter per second. Ke kanan. Nah, berarti kalau bergerak ke kanan, maka di sini tandanya adalah plus. Ya, aturannya biasa ke kanan positif, kiri negatif. Ya. Kemudian sebuah tongkat dipukulkan pada bola dengan gaya 200 Newton. Berarti ini F-nya itu nilainya adalah 200 Newton. Nah, selama 10 ini teh milisecond ya. Berarti ini waktunya selama menyatakan waktu 10 milisecond. Atau kalau kita rubah ke second itu sama dengan 10 kali 10 pangkat min 3 second. Ya. Oke. Kemudian di sini ada tulisan dengan arah ke kiri, berarti gayanya itu berarah ke kiri. Tadi kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri berarti berlawanannya negatif. Berarti gayanya Bapak tuliskan di sini bertanda negatif. Jadi gaya dengan kecepatan itu memiliki arah ya, positif dan negatif. Nah, maka kelajuan bola setelah dipukul adalah berapa? Berarti setelah dipukul, kecepatan akhirnya menjadi berapa? V2. Oke. Ya. Nah, kita pakai tadi hubungan antara impuls dan momentum ya. F itu dikalikan delta T itu sama dengan M kalikan V2 dikurangi dengan V1. Ya, si F-nya besar gayanya adalah minus 200. Jadi si tanda minusnya harus dimasukkan ke perhitungan. Kemudian si delta T-nya adalah 10 kali 10 pangkat min 3. V2-nya yang kita cari, V1-nya adalah nilainya 5. Nah, kemudian kita coba eliminasi dulu yang sama di sini. Yang pertama, ini nolnya 2 dengan yang ini, jadi minus 1. Ya. Kemudian 10 sama minus 1 jadi habis. Berarti di sini tinggal sisa minus 2. Ini minus 2. Ini adalah 0,1 V2 dikurangi dengan 5. 0,1-nya pindahkan ke kiri. 2 dibagi 0,1 itu minus 20. Ya. Sama dengan V2 dikurangi dengan 5. Kita cari ada nilai V2. Berarti V2 itu sama dengan minus 5-nya pindahin ke kiri. Jadi minus 20 ditambah dengan 5. Sama dengan minus 15 meter per second. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kelajuan. Kalau kelajuan berarti yang ditanyakan adalah nilainya saja atau angkanya saja. Angkanya di sini adalah nilainya 15. Berarti jawabannya adalah 15. Nah, kalau yang ditanyakannya maka kecepatan bola, nah, kalau pertanyaannya kecepatan, nah maka kalian harus melihat yang ada tanda minus ya, karena kecepatan itu vektor, dia harus memiliki arah. Tapi kalau kelajuan dia hanya skalar, berarti dia hanya melihat angkanya saja atau nilainya saja. Ya, oke, itu untuk nomor 1. Ada yang ditanyakan? Untuk absensinya nanti ya di pas pengerjaan kuis Bapak absen ya. Oke, kalau tidak ada Bapak lanjutkan ya. Ini untuk nomor 1 hubungan antara impuls dengan momentum.
Nah, yang nomor dua di sini ada grafik, ya. Ada grafik gaya terhadap waktu atau T. Nah, keterangannya di soalnya itu adalah grafik di atas menyatakan gaya terhadap waktu, ya. Pada benda bermassa 3 kg, berarti kita tuliskan di sini massanya adalah 3 kg. Nah, kemudian bila benda mula-mula diam, artinya kecepatan awalnya itu adalah 0, maka kecepatan akhir benda tersebut V2. Oke. Tadi kalau ada grafik, maka kita harus menghitung namanya luas grafik. Nah, luas grafik itu akan sama dengan impuls atau akan sama dengan perubahan momentum. Nah, kita pakai yang mana? Kita pakainya yang sama dengan ini, perubahan momentum. Kenapa? Karena di sini data yang adanya adalah menuju perubahan momentum. Ya. Oke, sekarang kita hitung luas grafiknya. Ini bentuknya berbentuk apa? Berbentuk yang namanya trapesium. Kalau trapesium berarti setengah, ya. Atas ditambah bawah dikalikan tinggi, ya. Nah, kita pakai delta V itu adalah V2 dikurangi V1. Nah, setengah atasnya yang ini, ya. 3 ke 9 itu adalah 6. Kemudian bawahnya adalah yang ini. Berarti 3 ke 12 yaitu 9. Dikalikan tingginya. Tingginya dari bawah ke atas. Bisa di sini ditunjukkan oleh angka 4. Sama dengan V-nya ada 3. Kemudian V2-nya yang kita cari, V1-nya adalah 0. Ya. Nah, ini 4 dibagi dengan 2. Kita dapatkan nilai 2. 6 ditambah 9 itu 15 dikalikan 2 sama dengan 3 V2, ya. Nah, jadi 15 kali 2 itu 30 sama dengan 3 V2. Nah, V2 itu adalah 30 per 3, yaitu 10 meter per second. Nah, ini adalah nilai kecepatan setelah benda mengalami gaya yang dinyatakan dalam grafik. Jadi jawabannya adalah 10. Nah, kalau ini dimintanya adalah kecepatan, ya. Nah, kalau misalkan nanti di bagian akhirnya ternyata hasilnya min 10, kemudian di optionnya ada min 10, nah maka kalian harus memilih yang minus 10 karena yang ditanyanya kecepatan. Nah, kalau kecepatan tanda positif dan negatifnya itu harus ditulis. Tapi kalau kelajuan itu tidak perlu kalian tulis, ya. Oke, itu catatannya. Soal nomor 2. Oke, kalau nggak ada, apa lanjut ke soal nomor ketiga, ya. Nah, soal nomor 3. Di sini ada benda bermassa A bergerak sepanjang sumbu X positif dengan laju konstan V0. Benda tersebut menumbuk benda B yang sedang diam. Selama tumbukan, besar gaya interaksi yang dialami oleh A itu ditunjukkan dalam gambar. Besar gaya rata-rata yang dialami oleh benda B adalah berapa? Oke, nah yang pertama, tadi kalau ada grafik pasti kita harus mencari namanya luas grafik, punya itu. Jadi kita pertama kita cari dulu luas grafik. Nah, luas grafiknya berbentuk segitiga, berarti setengah dikalikan alas dikalikan tinggi, ya. Oke, berarti setengah dikalikan alasnya adalah delta T0, kemudian tingginya adalah F0. Oke. Nah, yang bertumbukan adalah benda A dan benda B.
Berarti impuls yang dialami oleh benda A itu sama dengan impuls yang dialami oleh benda B. Impuls yang dialami oleh benda A dinyatakan oleh grafik. Berarti ini menyatakan impuls daripada benda A. Ya, maka gantikan si impuls A itu dengan nilai ini. Setengah F0 dikalikan delta T0. Nah, impuls B itu adalah F dikalikan delta T. Nah, karena benda A dan benda B itu bertumbukan, pasti waktu sentuhan antara A dan B itu pasti akan sama. Berarti delta T yang ini dengan delta T ini itu akan bernilai sama. Nah, kita akan mencari nilai ini, F. Berarti F-nya itu adalah sama dengan setengah. Nah, jadi jawabannya itu adalah sama. Ya, jadi ini adalah kalau grafik pasti kita akan mencari yang namanya luas dulu. Ya. Nanti apakah luas itu sama dengan impuls ataukah sama dengan perubahan momentum itu bergantung kepada soalnya. Soalnya itu mengarah ke kecepatan akhirkah atau mengarah ke gaya. Kalau mengarah ke kecepatan akhir, kita samakan impuls sama dengan perubahan momentum. Tapi kalau mengarah ke gaya pertanyaannya, maka kita arahkan ke luas grafik itu sama dengan impuls. Ya. Oke. Nah, itu saja mungkin untuk pertanyaan tentang grafik ya. Grafik di momentum impuls. Oke, ini nanti bisa lihat lagi penjelasannya. Nah, ini nanti kita skip dulu karena lumayan panjang dan ada banyak yang lainnya yang kita bahas. Nah, kita masuk ke soal nomor 5. Soal nomor 5. Nah, di soal nomor 5 ini katanya ada bola yang jatuh dari ketinggian 2 meter terhadap permukaan bumi. Nah, terus katanya bila bola membentur lantai lalu terpantul lagi. Bila koefisien kelentingan tumbukan 0,5, maka tinggi yang dicapai bola setelah tumbukan tersebut adalah berapa? Oke. Jadi misalkan ini adalah lantainya. Ya. Kemudian di sini ada bolanya. Nah, bola memiliki ketinggian awal itu sebesar H0, yaitu nilainya adalah sama dengan 2 meter. Nah, kemudian dia akan bertumbukan dengan T, kemudian dia akan naik ke atas. Nah, biasanya tinggi pantulan itu tidak sama dengan tinggi awal. Katakanlah tinggi pantulannya itu nilainya adalah sama dengan H. Nah, kemudian perbandingan antara tinggi awal dengan tinggi pantulan itu biasanya ditentukan oleh yang namanya koefisien kelentingan atau namanya adalah koefisien restitusi. Nah, ini disimbolkan dengan huruf E. Nah, apa hubungan antara E, tinggi awal, dan tinggi pantulan? Nah, E itu nilainya sama dengan A, gitu ya. Tinggi pantulan dibagi dengan tinggi awal. Ya, ini rumus untuk peristiwa bola yang terputus di lantai. Ya, oke. Ini menunjukkan nilai koefisien restitusi atau koefisien kelentingan yang nilainya adalah 0,5. Nah, berarti ini 0,5 sama dengan akad. H aksen adalah tinggi pantulan yang kita cari. H0 itu adalah tinggi awal. Tinggi awalnya adalah 2. Oke, kita mau mencari H aksen, berarti ini harus dikuadratkan. Berarti ini jadi 0,25 sama dengan H aksen dibagi dengan 2. Ya, kita kali silang. 0,25 kali 2 itu 0,5 sama dengan H aksen. Jadi H aksennya nilainya adalah 0,5. Oke, nah
Itu tentang momentum impuls ya. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang kedua, yaitu adalah keseimbangan atau kesetimbangan. Nah, di kesetimbangan ini ada dua jenis ya, ada benda tegar, ada benda titik. Nah, kalau kasusnya seperti ini nih, sambungan antara tali, nah ini kita sebut sebagai namanya adalah benda titik. Nah, yang pertama adalah coba kita lihat dulu ada gaya apa saja yang bekerja pada titik persambungan tali ya. Nah, titik ini terhubung dengan 3 buah tali. Nah, tali yang sebelah kanan akan menariknya ke sebelah kanan dengan gaya Bapak misalkan nilainya adalah T1. Ya, sedangkan tali yang sebelah kiri akan menariknya ke kiri dengan besar gaya sebesar nilai T. Nah, kemudian yang bagian bawahnya itu terhubung dengan beban. Maka boleh kita katakan titik ini akan ditarik oleh gaya berat W yang nilainya adalah sama dengan M kali G. Di sini M-nya adalah 8, G-nya adalah 10. Jadi nilainya adalah 80 meter. Nah, ini kalau kita lihat ada 3 gaya. Kalau ada 3 gaya, maka kalian bisa menggunakan yang namanya aturan sinus. Ya. Oke, aturan sinus kayak gini. Misalkan ini ada gaya sebesar F1, kemudian ada gaya lain sebesar F2, kemudian ada gaya lain sebesar F3. Jadi syaratnya itu adalah hanya ada 3 gaya. Nah, sudut antara F2 dengan F1 itu Bapak simbolkan dengan alfa. F1 dengan F3 itu Bapak simbolkan dengan beta. F1 dengan F2 simbolnya adalah gamma. Oke, aturan sinusnya gimana? Aturan sinusnya yaitu, nah, F1 ya dibagi sin sudut depan F1. Ini F1, sudut depannya adalah yang ini, yaitu alfa. Nilainya akan sama dengan F2 dibagi dengan sin sudut depannya. Ini F2, sudut depannya yang ini. Berarti sin beta. Akan sama dengan F3 dibagi dengan sin sudut depannya. Ini F3, sudut depannya yang ini. Berarti gamma. Ya. Nah, ini bisa kalian gunakan kalau ada 3 buah gaya pada keseimbangan benda titik. Nah, ini kebetulan ada 3 gaya kan? Ada T1, ada T, ada W. Maka tugas kita adalah menentukan berapa sih besar sudut antara ketiga gaya tersebut. Nah, kita mulai dari sudut antara T dengan T1. Ya. Nah, kalau kita lihat ini membentuk sebuah segitiga. Nah, sisi sebelah ini 60, sisi sebelah sini 30, berarti 60 ditambah 30 udah 90. Nah, segitiga itu totalnya harus 180. Berarti sisi yang ini itu nilainya adalah pasti 90 derajat. Ya. Oke. Kemudian bagaimana untuk sudut antara T1 dengan W? Nah, maka caranya adalah kalian buat garis bantu ya, buat garis bantu yang sejajar dengan ini nih atap ya. Oke, sehingga antara atap, tali gitu ya dengan garis bantu itu membentuk huruf Z. Kalau membentuk huruf Z, maka sudut yang sebelah sini dengan yang bagian bawah ini itu pasti akan sama. Nilainya adalah 30 derajat. Jadi ini 30, maka yang ini pun 30. Nah, sisanya ini pasti 90 derajat karena dia tegak lurus. Sehingga sudut total dari T1 sampai W itu adalah 120 derajat. Ya. Nah, bagaimana untuk yang ini? Nah, kalau kalian lihat, ketiga sudut ini kalau kita lihat berbentuk lingkaran. Lingkaran itu totalnya sudutnya adalah 360 derajat. Jadi untuk menentukan sudut yang ini, caranya adalah 360 derajat dikurangi sudut yang ini, 90, 270 kan. Kemudian dikurangi sudut yang ini, nilainya adalah 120.
dikurangin 120 lagi. Jadinya 150 derajat. Nah, ini jadi 150 derajat. Oke, ya. Nah, kemudian kita buat persamaannya. Berarti T1 per sin. Oke, sin sudut depannya. Sudut depan T1 itu yang ini. Ini T1-nya. Nah, warna hijau. Ini sudut depannya. Sin 150. Sama dengan W per, nah ini W-nya sudut depannya adalah 90 derajat. Sama dengan T per sin sudut depannya ini adalah 120. Nah, kemudian kita pilih mana yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah tegangan tali. Mana yang diketahui? Yang diketahui adalah W. Berarti kita memilih ini aja yang kita pakai. Nah, si W-nya berapa? W-nya adalah 80. Kemudian sin 90-nya itu nilainya adalah 1. Kemudian T-nya yang akan kita cari. Kemudian ini sin 120 itu adalah setengah akar 3. Kemudian kita lakukan kali silang. Setengah akar 3 dikalikan 80 jadi 40 akar 3. Sedangkan T dikalikan 1 itu nilainya adalah T. Jadi jawabannya adalah 40 akar 3. Jawabannya adalah T. Ada yang ditanyakan? Mangga. Oke, nggak ada? Kalau nggak ada, Bapak lanjutkan ya ke nomor 7. Nah, itu nanti akan ada penjelasannya ya. Nah, untuk soal selanjutnya, ini berhubungan dengan keseimbangan benda tegak. Nah, kalau tadi keseimbangannya benda titik, kalau ini keseimbangannya adalah benda tegak. Keseimbangan benda tegak. Nah, keseimbangan benda tegar ini syaratnya adalah sigma torsi itu harus sama dengan 0 ya. Nah, kalian masih ingat bahwa torsi itu rumusnya adalah R dikalikan F dikalikan sin theta. R itu kita sebut sebagai lengan gaya, F-nya adalah gaya, sedangkan theta di sini adalah sudut antara R dengan F. Oke. Nah, pertama, benda tegar itu adalah benda yang memiliki ukuran. Yang memiliki ukuran di sini adalah si batang yang ini nih. Oke, Bapak gambarkan kembali batangnya. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat bahwa si batang ini di bagian ujungnya itu ditarik oleh tali ya. Ditarik oleh tali arahnya ke atas. Berarti Bapak gambarkan ini arah talinya ke atas. Ya. Kemudian, nah si batang itu punya massa. Massanya adalah 10 kg. Berarti dia memiliki gaya berat. Nah, gaya beratnya itu posisinya di tengah-tengah, arahnya ke bawah. Bapak tuliskan ini adalah W batang. Ya. Nah, kemudian si batang ini juga digantungkan dengan sebuah beban yang posisinya ada di titik A. Kalau kita lihat di sini bahwa OA itu sama dengan setengah OB. OA itu dari sini ke sini sama dengan setengah OB dari O ke B. Berarti si A itu posisinya ada di tengah-tengah juga kan? Berarti Bapak gambarkan lain, ada gaya kedua. Nah, yang kita sebut sebagai W beban. Gitu ya. Kemudian di sini itu ada engsel. Engsel. Nah, kita akan mencari nilai tegangan tali. Nah, cara yang pertama adalah kita menentukan dulu sigma torsinya ya. Sigma tau itu sama dengan 0. Nah, kita pilih engsel ini sebagai porosnya. Ya, berarti di titik O. Ini gambar ya, titik O.
Ini sebagai titik putar benda. Oke. Nah, pertama kita ngelihat gaya T dulu ya. Si T. Nah, rumus torsi itu adalah R dikalikan F dikalikan sin theta. R itu apa? R itu adalah gaya dari poros, jarak dari poros ke gaya. Porosnya kan di engsel di sini. Nah, porosnya di sini, kemudian gayanya di sana. Berarti R-nya itu adalah yang ini. Ini nilai R. Nah, R-nya sama dengan panjang dari batang. Bapak misalkan panjang batangnya adalah L. Berarti untuk yang pertama, ya, si R-nya itu adalah L. Gayanya itu adalah T. Gitu ya. Nah, kemudian sudut antara R dengan T. Ini R, ini T. Sudutnya yang ini. Kalau digambar, sudutnya itu sebenarnya yang ini. Berapa sudutnya? Ini 60 derajat, ini 60 derajat. Mereka membentuk segitiga, berarti pasti otomatis ini tuh 60 derajat. Jadi, sin tetanya itu adalah 60 derajat. Berarti ini dikalikan sin 60 derajat. Oke, kalau ini batang, Bapak tarik dengan gaya T, arahnya sesuai dengan gambar, maka nanti batangnya akan berputar arahnya ke sini. Ya, arah putarannya berlawanan dengan jarum jam. Nah, kalau berlawanan jarum jam, kasih tanda negatif. Ya. Oke, kemudian yang kedua. Sekarang kita ngelihat W beban dulu. W beban dulu ya. Ya, W beban di sini posisinya ada di tengah-tengah. Bapak tuliskan dulu ditambah. Dari engsel ke W beban, itu sama dengan setengah dari panjang batang. Berarti R-nya itu adalah sama dengan setengah L. Sekali lagi, R itu diukur dari engsel ke sini ya. Berarti ini adalah setengah L dikalikan W beban ya, dikalikan sin. Nah, sinnya berapa nih? Sinnya yang ini. Kalau digambar, nah sin theta itu ini. Nah, kita lihat nih ada huruf Z di sini. Set. Berarti kalau ini 60 derajat, berarti sudut yang ini juga 60 derajat. Artinya sudut antara R dengan W itu juga 60 derajat. Gitu ya. Nah, ini kalau Bapak tarik, nanti batangnya akan berputar ke sini. Artinya searah jarum jam. Kalau searah jarum jam, kasih tanda plus. Ya. Ditambah, karena W batang posisinya sama seperti W beban, berarti sama ya. Setengah L dikalikan W batang dikalikan sin 60 derajat sama dengan 0. Ya. Oke, nah udah selesai karena ada 3 gaya. Nah, terus kemudian silahkan kalian coret yang sama. Sin 60, sin 60, sin 60. Coret. Ada L, ada L, ada L. Coret ya. Berarti yang tersisa di sini adalah min T. Pindah ke bawah, ini jadi min T. Ditambah, ini setengah. Dikalikan W beban. W bebannya adalah 20 kali 10, 200. Ya. Ditambah, ini adalah setengah dari W batang. W batang itu adalah 10 kali 10, yaitu 100. Sama dengan 0. T-nya pindah ruas ke kanan, T, gitu ya. 200 kali setengah, 100. 100 kali setengah, 50. Jadi 100 tambah 50 itu 150 meter. Nah, jawabannya adalah 150 meter. Nah, ini lumayan agak ini ya, agak panjang. Jadi yang pertama tentukan engselnya dulu ya. Engselnya dulu. Nah, kemudian R putaran bendanya apakah searah jarum jam atau berlawanan. Untuk memperjelasnya ada satu soal lagi. Oke, di sini ada sebuah truk, dia memiliki roda. Ini roda yang depan, ini roda yang belakang. Nah, di sini ada truknya. Anggaplah ini truk. Gitu. Ya. Nah, antara roda depan dan roda belakang itu katanya ada jarak. Jaraknya adalah 2 meter.
Ya. Nah, dari sini ke sini ini adalah 2 meter. Ini depan, ini belakang ya. BL kali. Oke. Massa truk adalah 1.500. Nah, berarti ini adalah massa truk. Oke. Pusat massa truk 1,5 meter di belakang roda muka. Roda muka itu roda depan. Jadi, gaya beratnya posisinya tidak di tengah-tengah, tapi posisinya itu ada 1,5 meter dari roda depan. Ini adalah W truk. Ya. Nah, dari roda depan ke W truk itu nilainya adalah 1,5 meter. Ya. Nah, maka beban yang dipikul oleh kedua roda muka. Oke, berarti kedua roda bagian depan itu akan memikul beban berapa? Nah, pertama, si roda depan itu akan memikul gaya arahnya ke atas, itu nilainya adalah F1. Roda belakang juga akan memikul gaya ke atas dengan gaya sebesar F2. Ya. Nah, di sini ada 3 gaya, ada F1, ada F2, dan ada truk. Nah, yang ditanyakan adalah gaya pada roda depan atau muka. Berarti ini yang dicari. Oke. Nah, berarti kita menggunakan yang namanya sigma torsi itu sama dengan 0. Nah, untuk membuat torsi, maka kita harus menentukan titik pusat atau titik rotasinya. Titik rotasinya itu ada di titik yang ada gayanya, tetapi tidak memiliki nilai dan tidak ditanyakan. Jadi syaratnya adalah ada titik memiliki gaya, tetapi gayanya tidak ditanyakan dan tidak memiliki nilai. Oke, F1 tidak ada nilainya, tetapi ditanyakan. Berarti ini jangan dijadikan sebagai poros. Ya, W itu dia memiliki nilai. Nilainya adalah 15.000. Nah, berarti ini tidak bisa dijadikan sebagai poros. Ini nggak ada dan juga tidak ditanyakan. Nilainya nggak ada dan juga tidak ditanyakan. Maka titik 2 ini sangat cocok untuk kita jadikan sebagai pusat rotasi. Jadi ini adalah sigma torsi di titik 2. Ya. Nah, berarti yang pertama, Bapak tuliskan dulu ya. R1 kali F1 kali sin theta 1 ditambah R2 kali F2 kali sin theta 2 sama dengan 0. Ya, karena selain di titik 2, ini titik 2, hanya ada 2 gaya, yaitu W truk sama F1. Ya, kita mulai dari F1 dulu. Jarak F1 ke titik 2, dari sini ke sini, itu sama dengan 2 meter. Panjang dari truk. Berarti Bapak tuliskan ini 2. Dikalikan F1-nya yang kita cari. Nah, kita lihat, ini adalah jarak dari titik 2 ke F1. Ya, ini adalah F1-nya. Berarti sudutnya di sini adalah 90 derajat tegak lurus ya. Sin 90. Oke. Ini porosnya kalau ditarik gaya ke F1 maka nanti dia akan memutar searah jarum jam. Kalau searah jarum jam pasti positif ya. Kemudian sekarang R2 jarak dari gaya 2. Mana gaya 2? Gaya 2 itu adalah truk. Biar berbeda apa ganti? Ini adalah W aja. Ini adalah W. Ya. Nah, R2 itu dari sini ke pusat rotasi. Pusat rotasinya ada di 2. Dari sini ke sini, ya. Dari depan sampai W 1,5. Agar dari depan ke belakang itu 2 meter, berarti ini sisanya adalah 0,5. Bapak tuliskan 0,5 dikalikan W-nya 1.500 dikalikan 10, 15.000. Nah, antara R dengan W itu tegak lurus ya, berarti sin 90 derajat. Nah, ini sama dengan 0. Kalau ini adalah porosnya, Bapak dorong ke bawah, nanti si truknya akan berputar ke sini, berlawanan arah jarum jam. Nanti kasih tanda negatif. Nah, apa yang sama di sini? Yang samanya adalah si sin 90 derajat. Coret. Ya. 2 kali F1, F1
0,5 kali 15.000 itu 7.500 sama dengan 0. Jadi 2F1 itu sama dengan 7.500 ya. Jadi F1-nya adalah 7.500 dibagi 2, 3.750 Newton. Jadi jawabannya adalah yang ya. Jadi kalau ada gambar gaya porosnya tidak ditentukan, maka pilihlah poros itu yang ada gaya ya, tidak ada nilainya dan tidak ditentukan. Nah, ini penjelasannya ya. Nah, satu lagi yaitu tentang elastisitas ya. Elastisitas. Nah, benda elastis itu mengalami yang namanya tegangan. Tegangan itu simbolnya adalah tau atau sigma kecil. Rumusnya adalah F dibagi dengan A. F-nya yang disebut namanya regangan. Regangan. Regangan itu simbolnya adalah E kecil ya. Itu rumusnya adalah pertambahan panjang dibagi dengan panjang awal L0. Oke. Nah, hubungan antara tegangan dan regangan dinyatakan oleh namanya modulus Young atau namanya modulus elastisitas yang menyatakan nilai kelenturan suatu benda ya. Dinyatakan dengan huruf E dari elastisitas itu rumusnya adalah kemudian E-nya jadi delta L per R0, maka nilai E-nya itu akan sama dengan F delta L. Ya, nah ini adalah rumus. Nah sekarang kita lihat soalnya di sini. Oke, di sini ada dua jenis kawat, ada dua kawat sejenis ya. Kalau kawatnya sejenis, maka maknanya adalah modulus Young-nya itu sama. E1 sama dengan E2 ya. Kawat pertama diberi beban 75 Newton, berarti F1-nya itu adalah 75 Newton. Kemudian kawat kedua diberi beban 50 Newton, berarti F2-nya itu adalah 50 Newton. Ya, jika diameter kawat 1 dua kali diameter kawat 1 2 kali diameter kawat 2, perbandingan antara regangan kawat pertama dengan regangan kawat kedua. Berarti yang dicari itu adalah nilai E1 ya banding dengan nilai E2 ya. Kalau dari sini maka E kecil itu sama dengan tau dibagi dengan E besar ya. Bapak tuliskan ini menjadi tau 1 per E1. Ini adalah tau 2 per E2. Nah, E1 dan E2-nya sama dicoret. Nah, Bapak hitung ke sini ya. Torsi satunya adalah F1 per A1. Torsi 2-nya adalah F2 per A2. Nah, si A1 sama A2-nya kita ganti jadi F1 per 1/4 V D1 kuadrat bandingkan dengan F2 per 1/4 V D2 kuadrat. 1/4 V-nya dicoret karena sama. Nah, sekarang kita masukkan nilai F1-nya 75. Kemudian si D1-nya itu adalah 2 kali
2 kali D2. Berarti Bapak tuliskan ini 2D2 kuadrat. Ya, bandingkan dengan F2-nya, itu nilainya adalah 50, sedangkan D2-nya adalah D2 kuadrat. Nah, D2 kuadratnya dicoret. Nah, 75 sama 50-nya perkecil dibagi 25. Ini jadi 3, ini jadi 2. Ya. Nah, kemudian 2 dikuadratkan jadi 4. Jadi 3 banding 4 berbanding dengan 2. Agar bulat, Bapak kalikan dengan 4. Ya. Jadi 3 banding 8. Ini jawabannya berarti 3 banding 8. Oke ya. Nah, itu mungkin untuk materi hari ini. Nah, silahkan kalian sekarang untuk buka kuis ya, mengerjakan kuis. Nanti sambil mengerjakan kuis Bapak akan panggil untuk absen. Ya. Maka kurang lebih 15 menit aja. Oke. Ada Daryl? Daryl? Nggak ada. Oke, ada Alena? Hadir, Pak. Oke. Alivia? Alivia nggak ada. Amatul, ada Amatul? Ada, Pak. Oke. Kemudian Arini, ada Arini? Arini nggak ada. Aulia, ada Aulia? Ada, Pak. Oke, ada Aurelia? Oke, ada Dani? Fahira? Gandhi? I gede? Nggak ada. Ada Juan Vincent? Keira? Hadir, Pak. Oke. Juan Vincent hadir, Pak. Oke, udah siap. Makasih Vincent. Keira, ada Keira? Ada, Pak. Oke, Kevin? Ada, Pak. Kansa? Ada, Pak. Latifa? Ada, Pak. Oke, Rafif? Iqbal Sidik? Hadir, Pak. Mutiara? Hadir, Pak. Oke, Muzaki? Hadir, Pak. Nabilan? Hadir, Pak. Noor, maaf. Oke, Noor nggak ada ya. Randifa? Rioma? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, Rizky? Randifa hadir ya, Pak. Oke, sudah Randifa. Iya, sip. Rizky, ada Rizky? Sahnaz? Ada, Pak. Oke, Salina? Oke. Salisa? Sahnia? Valia?
Kita cek dulu satu-satu. Syifa. Salika. Sahina. Alina. Rizky, Akbar nggak ada ya? Noor nggak ada, Noor. Rafif nggak ada.